Sekarang kita membaca dalam Roh Nubuat dalam surat 200 tahun 1903. Bahwa serikat-serikat buruh akan menjadi salah satu lembaga yang akan membawa ke atas bumi ini suatu masa kesusahan. Seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia ini ada. Anda harus turun dari standar hidup Anda. Anda harus menerima apa yang penting tetapi belum tentu apa yang Anda inginkan, bukan? Tepat sekali. Apakah kita melihat hal itu dalam artikel yang kita tampilkan? Ya, dan orang-orang akan menjadi tidak bahagia. Nah, ini ada kutipan lainnya. Korupsi politik menghancurkan kecintaan terhadap keadilan dan penghargaan terhadap kebenaran. Dan bahkan di Amerika yang bebas, para penguasa dan legislator, untuk mendapatkan dukungan publik, akan tunduk pada tuntutan rakyat untuk menegakkan hukum yang mengatur ibadah hari Minggu. Kebebasan hati nurani, yang telah menelan banyak pengorbanan, tidak akan lagi dihormati. Dalam konflik yang akan segera terjadi, kita akan melihat kegenapan dari perkataan Nabi. Naga itu menjadi marah kepada perempuan itu dan pergi berperang dengan sisa-sisa keturunannya, yang menuruti perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Konflik akan berujung kepada hukum Allah. Benar. Dan semua hal ini, semua yang baru saja kita lihat. Kita harus melihat, apakah ini sudah ada dalam Laudato Si dan sekarang Laudato Deum? Apakah ini bisa disatukan? Dan kita harus ingat bahwa jika kita ingin menyerang hukum Allah secara keseluruhan, maka Anda harus menyerang meterai Allah, yaitu perintah yang berotoritas, yang memberikan keabsahan kepada seluruh hukum karena menjelaskan siapa pemberi hukum dan apa kuasanya. Jadi, Martin, hukum hari Minggu akan menjadi serangan terhadap hukum Allah. Jadi, mari kita membahas langsung ke dokumen itu sendiri, Laudato Deum. Seperti yang telah kami katakan sebelumnya, sangat sedikit tentang moralitas. Karena dia tidak perlu menaruhnya di sana. Ya. Tapi dia juga tidak harus memperkenalkan undang-undang. Dia hanya perlu menunjukkan arah. Nah, di dalam Laudato Si, dia sudah merujuk pada undang-undang hari Minggu. Benar. Jadi dia tidak perlu melakukannya di Laudato Deum. Dia memiliki seluruh isu dan sudut pandang moralitas dalam Laudato Si. Benar. Jadi apa yang dia lakukan sekarang? Kita harus kembali kepada gambaran nubuatan. Kita ada di sini di layar, di latar belakang. 2 binatang, yang terlibat dalam membawa dunia ke titik keputusan. Yang satu sudah menggenggam undang-undang. Yang satunya lagi sedang meraihnya. Benar. Jadi itulah simbolisme dari gambar latar belakang kita. Jadi, binatang ini adalah binatang pertama dari Wahyu 13. Yaitu kepausan, harus mengarahkan jarinya ke arah binatang yang kedua. Jadi, sang ibu harus memberitahu anak perempuannya, inilah yang aku ingin kau lakukan. Dia sudah melakukannya. Seberapa jauh binatang kedua sudah merespon? Dan apakah binatang kedua itu hanya akan merespons setelah Laudato Deum, atau sudah mulai merespons setelah Laudato Si? Ya, ia sudah mulai bergerak dalam kegelapan. Baiklah, apakah Paus mengunjungi Amerika Serikat dan berbicara di gedung legislatifnya? Ya, dia melakukannya, dan tanggal-tanggal itu sangat menarik dan implementasinya. Dan sekarang kita berada pada titik Laudato Deum. Mari kita baca beberapa bagiannya. Tidaklah bermanfaat untuk mengacaukan multilateralisme. Dengan otoritas dunia yang terkonsentrasi pada satu orang atau pada elit yang memiliki kekuasaan yang berlebihan. Ketika kita berbicara tentang kemungkinan adanya suatu bentuk otoritas dunia yang diatur oleh hukum, kita tidak perlu memikirkan otoritas pribadi. Kita berbicara terutama tentang organisasi dunia yang lebih efektif, yang dilengkapi dengan kekuatan untuk menyediakan kebaikan bersama secara global. Penghapusan kelaparan dan kemiskinan serta pembelaan yang pasti terhadap hak-hak asasi manusia yang mendasar. Jadi dia menggembar-gemborkan isu yang sama lagi dan dia meminta otoritas dunia yang memiliki pengaruh. Ya, dengan gigi. Baiklah. Apakah mereka sudah mulai menerapkannya? Selama pandemi? Ya. Dan apakah mereka menginginkan organisasi kesehatan dunia untuk memiliki otoritas penuh atas setiap bangsa, suku, dan manusia terkait isu-isu ini? Jadi, ada sebuah cikal bakal untuk sebuah pandemi.
Bagaimana dengan pandemi iklim? Ya, krisis iklim. Apakah dia meminta tubuh dengan kekuatan yang sama? Ya, Baik. Dan setiap bangsa harus menyerahkan otoritasnya untuk tunduk pada hal ini. Jadi, apakah ini masalah universal? ya, Jadi, ketika tanda binatang itu akan diterapkan pada setiap bangsa, suku, dan kaum. Dan semua orang akan dipaksa, maka mekanismenya, organisasinya harus ada. benar. Sudah siapkah mereka? Mereka sudah siap. Baik. Sangat disesalkan bahwa krisis global disia-siakan. Padahal bisa menjadi kesempatan untuk membawa perubahan yang bermanfaat. Bukankah itu terdengar sangat mirip dengan Forum Ekonomi Dunia? Kata-katanya persis sama. Bukankah ini terdengar seperti Gates? Itu dia. Kita tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan baik seperti ini, bencana yang baik. Jangan biarkan krisis baik menjadi sia-sia. Jangan menyia-nyiakannya. Jadi undang-undang telah diperkenalkan. Ya, Baiklah. Jadi sekarang kita harus melakukan apa? Lihatlah nubuatan. itu dia. Ada dua tangan di sini. Ada binatang pertama, dan ada binatang kedua. Menurut nubuatan, siapakah yang akan menjadi penggeraknya? Yaitu, binatang yang kedua. Itu dia. Itulah yang akan melaksanakan semuanya. Bukankah itu berarti dia akan memaksa semua orang? Ya, tapi bukan dia secara langsung, tetapi melalui binatang kedua. Binatang kedua akan memaksa semua orang untuk menyembah binatang pertama. Bagaimana Anda dikatakan menyembah binatang pertama? Dengan menaatinya, benar kan? Sembahlah Allah dan muliakanlah Dia, adalah pesan dari malaikat yang pertama. Di sini kebalikannya terjadi, penyembahan kepada binatang pertama, dan muliakanlah Dia. Ya, heran kepadanya. Heran kepadanya, menerima pola pikirnya. Martin, kita harus menjaga jalan pikiran kita. Kita harus mulai menyadari di mana kita berada dalam arus waktu. Karena banyak dari kita yang tertidur dan melihat semua ini hanya sebagai sebuah kebetulan. Baiklah, jadi kita punya dua hal yang sangat berbeda di sini. Meminta badan dunia dengan pengaruh. Dan kemudian mengatakan bahwa kita tidak boleh membiarkan bencana yang baik berlalu begitu saja. Tanpa memanfaatkannya untuk membuat undang-undang kita berlaku, dan itu sudah mereka lakukan.